Terima kasih Anda masih bersama saya, Ruri Putra Ananda di Berita Padang. Kembali kami sampaikan 3 berita utama di hari ini. Masa tanggap darurat bencana di Pasaman Barat diperpanjang hingga tanggal 22 Desember. Kejaksaan Negeri Padang memusnahkan barang bukti hasil kejahatan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Permohonan pembuatan paspor menjelang libur Natal dan Tahun Baru di kantor imigrasi Padang meningkat. Kejaksaan Negeri Padang memusnahkan berbagai jenis barang bukti kejahatan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kegiatan ini dilakukan di halaman Kejari Padang. Barang bukti yang dimusnahkan adalah narkotika jenis ganja dan sabu-sabu, 4 karung kosmetik tanpa izin edar, 6 buah telepon genggam, senjata tajam, sisik terenggiling sebanyak 2 plastik putih, dan beberapa botol minuman keras. Sabu-sabu dimusnahkan dengan cara di-blender, dicampur cairan pembersih lantai. Sedangkan untuk telepon genggam, dihancurkan menggunakan palu. Senjata tajam dipotong dengan gergaji mesin gerinda. Botol minuman keras, sisik terenggiling, dan kosmetik dimusnahkan dengan digilas menggunakan alat berat. Sedangkan ganja dimusnahkan dengan cara dibakar. Jadi yang kita musnahkan hari ini dibuktikan oleh mereka itu adalah narkotika jenis ganja sebanyak 8,67 gram. Terus narkotika jenis sabu sebanyak 47,40 gram. Terus 4 karung besar kosmetik tanpa izin edar. Terus 2 box kosmetik tanpa izin edar. Terus 6 kardus kosmetik tanpa izin edar. 116 botol minuman keras. Barang bukti ini sengaja dimusnahkan agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Robi Ham melaporkan dari Padang. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2025, kantor imigrasi Padang dipenuhi oleh warga yang melakukan permohonan pembuatan paspor untuk berlibur ke luar negeri serta paspor untuk ibadah umrah. Saat ini, dalam sehari, warga yang berkeinginan membuat paspor mencapai 150 orang. Tujuan pemohon wisata bermacam-macam, mulai dari negara Singapura, Malaysia, hingga Thailand. Namun ada juga yang mengajukan pembuatan paspor untuk bekerja di negara Jepang, karena diterima bekerja di sebuah restoran di Jepang dan harus berangkat tanggal 1 Maret mendatang. Rencana mau kerja ke Jepang, tepatnya itu di bidang restoran di Tokyo. Keberangkatan untuk tanggal 1 Maret 2026 insya Allah. Dan untuk daftar online-nya itu udah melalui LPK, wawancaranya udah ada, alhamdulillah udah lulus. Sekarang untuk proses keberangkatan paspor, MCU, dan visa. Alhamdulillah lancar aja. Lancar ya? Sebelumnya ada daftar melalui aplikasi, kemudian tanggal ditentukan langsung datang, alhamdulillah lancar. Ngurus paspor Makkah. Iya. Kesananya pergi umroh. Iya, insya Allah. Itu bareng siapa? Bareng orang tua. Bareng orang tua. Untuk keberangkatannya memang diambil di akhir tahun. Awal bulan Januari. Awal bulan Januari. Tapi pengurusannya? Apanya? Pengurusannya memang dari sekarang. Iya, pengurusannya memang dari sekarang. Oke, berapa orang rencananya? 3 orang. Sedangkan jumlah orang asing yang datang ke Sumatera Barat melalui Bandara Internasional Minangkabau sejak akhir November lalu mengalami penurunan sekitar 30%. Jika sebelumnya, dalam sehari rata-rata orang asing yang masuk mencapai 100 orang. Saat ini hanya 70 orang saja. Warga negara Indonesia melakukan paspor untuk ibadah umroh dan juga untuk liburan, terutama ke Malaysia dan Singapura. Rata-rata pegawai pembuatan paspor adalah sebanyak 150 orang. Ini kita bagi menjadi online 120 dan juga untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus sebanyak 30 orang. Melihat tren 1 bulan terakhir bahwa kedatangan penumpang internasional di Bandara Internasional Minangkabau mengalami penurunan sebanyak 30%. Ini sejak akhir bulan November.
Namun pihak imigrasi belum bisa menyimpulkan apakah berkurangnya orang asing yang datang berkunjung sebagai dampak terjadinya bencana di Sumbar. Robiham melaporkan dari Padang. Masa tanggap darurat bencana di Pasaman Barat diperpanjang dari tanggal 16 Desember hingga tanggal 22 Desember 2025. Perpanjangan masa tanggap darurat di Pasaman Barat dilakukan karena masih adanya beberapa lokasi yang butuh penanganan. Menurut Bupati Pasaman Barat, kesulitan yang dialami selama ini adalah akses jalan darat yang sulit dijangkau dan faktor cuaca. Ditambah dengan proses pembukaan jalan dan pembersihan longsor di beberapa titik hingga kini masih berjalan. Di Pasaman Barat, 4 kecamatan yang butuh penanganan secara serius, yakni Kecamatan Talamau, Nagari Sinurui, Kecamatan Sasak Ranah Pasisia, Kecamatan Kinali, dan Kecamatan Ranah Batahan. Ada diperkirakan bisa hujan sedang dan lebat. Dan ini kita rasakan juga beberapa minggu ini ketika kita menyelesaikan longsoran, terjadi hujan, kembali longsor. Jadi ini juga termasuk salah satu faktor ya menjadikan perlu penyelesaian. Dan pada hari ini kita memperpanjang karena ada beberapa tempat. Setiap kecamatan mempunyai masalah dan kendala yang berbeda-beda, seperti jalur darat terputus, jembatan amblas, dan tanah longsor. Dalam aturan yang dikeluarkan BNPB, selama masa tanggap darurat, Bupati bertugas memimpin dan mengkoordinir seluruh upaya penanggulangan bencana di wilayahnya, mengerahkan sumber daya melalui BPBD, mengendalikan operasi SAR, dan pemenuhan kebutuhan dasar korban. Bupati juga harus memastikan bantuan bisa menjangkau korban dengan segera dan menjamin perlindungan bagi kelompok rentan. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ruri Putra Ananda dan tim redaksi yang bertugas izin pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Baso bali awak bisuhan.